Dan perlu saya tambahkan bahwa hari ini tanggal 15 Oktober, 1 bulan yang lalu, 15 September 2023, genap usia saya 78 tahun. Jadi sudah cukup usia lanjut. Hari ini tema yang diberikan berkobar bagi Kristus. Jadi tema dari GBI Pusat berkobar bagi Kristus. Berkobar itu semangat, menyala, berapi-api. Kalau kita di rumah, kalau menghidupkan kompor gas, waktu on itu apinya berkobar. Satu saat saya diberi kesempatan untuk ke Cilegon, itu pabrik baja di Cilegon. Jadi itu biji-biji besi itu masuk di kiln, tidak tahu berapa ribu derajat panasnya. Itu kiln itu, biji besi dimasukkan dan dihancurkan oleh udara yang begitu panas dan dibentuk menjadi bentuk-bentuk perlengkapan kebutuhan sehari-hari, ada yang bulat, ada yang sifat dan lain sebagainya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ini gambaran berkobar, begitu semangat, tidak putus asa, tidak mudah menyerah, semangat, semangat, semangat. Saya suka salaman dengan Bapak Mahuraja, mohon maaf. Waktu salaman dengan saya, dia tangannya di kepala, dia angkat, semangat Abang, haleluya. Saya bilang, semangat juga. Nah, jadi tema kita berkobar bagi Kristus. Itu diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai 21. Saya tidak akan mereka untuk membaca. Kita mengatur hal yang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi ini adalah berkobar begitu semangat, perapian, perlupaan, persembahan di hadapan Tuhan. Nah, Bernard akan membantu saya membaca Imamat 6 ayat yang ke-12. Imamat 6 ayat yang ke-12. Imamat 6 ayat yang ke-12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Yang setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Nah, jadi silakan dulu. Jadi tempat korban bakaran itu harus menyala, harus hidup terus. Dan ini hal yang pertama untuk menjaga kobaran semangat kita di dalam peran. Yang pertama, mengejar hal yang benar. Mengejar hal yang benar tadi sudah dibacakan dalam Imamat pasal 6 ayat 12. Itu tempat persembahan itu harus menyala terus, harus berkobar terus. Setiap pagi imam harus menaruh kayu bakar untuk tetap menyala. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, lemak-lemak harus dibakar. Hidup kita ini banyak lemak yang mengganggu kehidupan, ada penghalang-penghalang. Setiap pagi bawa kepada Tuhan untuk dibakar di mezbah itu. Setiap lemak-lemak yang ada di dalam diri kita, penghalang-penghalang kita, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu dibakar di perapian. Kekasih-kekasih Tuhan, ini rancangan Tuhan bagi kita sekalian, bahwa kita benar-benar harus berkobar-kobar. Tempat penyemangat itu harus menyala terus, harus ditunggu. Setiap pagi kita punya persekutuan dengan Tuhan, punya ibadah dengan Tuhan, itu membakar hidup kita yang mana? Segala sesuatu keangkuhan, kesombongan, so pintar, so pandai, so gagah, so kuat, itu dibakar di hadapan Tuhan. Dan kita hanya memuliakan nama Tuhan. Kita yang tidak ada apa-apa yang tanpa Tuhan. Kita ini orang miskin sebenarnya, tapi oleh karena anugerah Tuhan, Dia yang kaya raya itu menjadi miskin di bukit Golgota, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Amin. Amin. Ini korban persembahan. Segala sesuatu itu dibawa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau mengingat kebutuhan saya, mengingat karakter saya juga sulit untuk mempersembahkan korban bakaran
bentuk hidup saya ini. Saya suka marah-marah mungkin. Nah sekarang sekali persembahkan kepada Tuhan. Dulu marah-marah, sekarang ramah. Ada satu perubahan. Haleluya. Ini cara yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ada satu perubahan di hadapan Tuhan. Dede sini Dede. Ya, saya mau kenalan Dede ya. Dede. Betul, namanya Dede. Ya keliru. Banyak perubahan ada. Haleluya, diberkati. Amin. Papa bukan saya. Ya, di rumah. Saya bisa Papa ya. Haleluya. Berdoa. Tuhan memberkati. Merdeka. Ah, begitu. Nah yang berikutnya, saudara suatu yang kasih Tuhan, kita sekarang dirubah oleh Tuhan. Apa yang kita persembahkan ini? Kita langsung saja lihat Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, saudara akan membacanya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Panca indera kita ini serahkan kepada Tuhan. Tangan kita dipakai angkat tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Suara kita dipersembahkan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saudara, saya bersyukur setiap saudara saya lihat begitu semangat dalam memuji Tuhan. Saya punya latar belakang tidak bisa nyanyi. Orang punya nyanyi seminggu sekali. Saudara, waktu saya di SD, dulu SR, sekolah rakyat, seminggu sekali di sekolah itu ada maju ke depan giliran menyanyi. Saudara, asal saya maju ke depan, guru bilang, tuh kamu di sana, berdiri di pojok, nggak bisa nyanyi saya. Saudara-saudara, nah sekarang sebagai hamba Tuhan, suara saya adalah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Sorak-sorai saya untuk Tuhan. Ada satu perubahan, mempersembahkan tubuh kita ini sebagai korban yang hidup, bagi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekarang banyak tantangan, tontonan, medsos dan lain sebagainya. Banyak berupaya untuk menjebak kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara semangat, lihat pendeta saudara, lihat kemana saudara, semangat saudara. Mirip kan dengan saya, saudara hidungnya kue mangkok, kan betul kan? Pemurah raja lagi, kue mangkok, saudara. Punya semangat tuh kepala kita. Kecilnya dia saudara-saudara adik-adiknya, kalau saya dari ibu keluar untuk pelajaran, kalau mereka bukan seperti sekarang, sudah ada listrik. Ini dari tempat ini kayak kosong sampai pertigaan, hanya beberapa rumah sampai pertigaan itu. Ke selatan itu sawah, Wisma Kusuma Indah. Di seberang itu Pondok Gede Housing 1-2 itu sawah, masih sepi. Tadi Ibu Rohani saksikan Pak Eri waktu kecil bagi traktor di pasar. Pertama kan pasar lama di sini, bagi traktor itu tukang dagang. Satu saat jadi kejar-kejar tukang dagang karena tidak menerima. Ini anak kecil bagi traktor, tapi nggak pernah ngomong. Lantas Wisma dibangun jadi rumah. Begitu berdiri di rumah-rumah saudara. Pak Eri keliling kompleks itu, masukin di kolong itu di lubang itu pintu itu traktor dimasukin. Saya lihat ibu sekali keluar untuk pelayanan. Waktu pulang, saudara, anak-anak pada nangis. Ada bercak-cak darah di kemejanya. Eri dipukul, Esther dipukul, Doni ditendang. Nia dipandi, darah-darah keluar. Penderitaan. Tapi kami nggak kapok, kami tidak menyerah. Kami semangat melayani Tuhan. Bayangkan sebagai orang tua punya latar belakang keras, dididik dengan keras, melihat anak-anaknya berdarah, dipukul karena Injil Kristus. Saya hanya menyerah kepada Tuhan.
ikuti semangat ini. Pak Eri sekarang mengembalakan. Amin. Saya saksikan ini supaya saudara mempunyai semangat di hadapan Tuhan. Saudara penderita lebih penderita. Makan belum makan kami bubur encer 2 tahun makan bubur encer. Lauknya apa? Kecap. Bukan beli kecap botolan. Ini plastik kecil tuh. Ketika itu harganya catur 10 rupiah. Bubur encer dibagi 6 piring sama ibu. Setelah doa, saya ambil itu kecap yang set itu, gunting pojoknya, saya bagikan di 6 piring, menu makan kami buatan. Saya nggak berani mencet keras-keras protok itu. Nanti yang lain kan bagian 2 tahun menderita lahir dan batin. Dikatakan bunyi semangat dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba-Nya. Saudara-saudara yang silakan setelah menyerahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup lagi kudus berkenan di hadapan Tuhan. Mudah. Saya tidak berpanjang khotbah saya. Intinya saudara harus berkobar semangat mencari yang benar, bertanding dengan benar. Rasul Paulus berkata, aku bukan berlari-lari tanpa tujuan, aku bukan seorang petinju yang sembarangan memukul. Ada satu didikan rohani atas hidup kita. Setiap pagi buka hidup kita dengan doa dan firman Tuhan, dengan sabda, bersekutu, minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Di sekolah, di kuliah, di mana saya pekerjaan. Minta tolong Roh Kudus. Ada persekutuan. Ini bertanding dengan benar. Yang ketiga, tidak memiliki sikap yang benar. Sikap kita sebagai anak Tuhan menjadi contoh. Saudara-saudara, saya seringkali beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada anak muda, hati-hati dengan lingkungan. Jangan mereka merasa tersakiti oleh sikap hidup kita. Sekarang puji Tuhan, dulu ibadah malam lewat jam 9 malam aja, umpamanya sekarang tuh apa tuh SPP berlaku lewat jam 9 malam pakai di situ. Tuh pojok tuh ada tiang listrik. Ada tahu ada tiang listrik tuh pojok gereja kita. Diketong suruh berhenti. Mari sekali katakan kepada khususnya anak muda, jangan lukai hati mereka. Mereka ikut ambil bagian berdirinya gereja Tuhan di sini. Amin. Termasuk saudara, mohon maaf. Termasuk kalau ada sampah, jangan buang sampah sembarangan. Yang perlu kita bantu mengut ada di jalan kan, ada di tempat parkir kan. Apa? Tunjukkan kita memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian. Ada seorang anak perempuan, saya kasih nama samaran, namanya Mawar. Nama samaran Mawar berusia 6 tahun. Satu saat karena sakit penyakit kanker darah leukemia usia 6 tahun. Orang tuanya sedih. Mawar tambah hari tambah merosot kekuatannya. Satu saat dia berjumpa dengan seorang pemudi, dan ternyata pemudi ini guru sekolah. Saya tidak sebutkan guru sekolah itu di mana. Mawar disaksikan dengan kasih Kristus, diajar terima Tuhan. Singkat cerita, Mawar sama anak gadis ini, sama pemudi ini dibawa masuk di sekolah. Mawar ikut sekolah. Dengan waktunya berjalan, Mawar menyerahkan hidupnya di usia 6 tahun. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semangat dia untuk sekolah ini. Dia bicara dengan keluarganya. Papa mamanya mengizinkan, oke Mawar, kamu ikut sekolah ini. Mawar setia diri Tuhan. Satu saat ingat kakaknya
yang bernama Jenny. Dia rindu Jenny masuk gereja. Kakaknya yang laki, dia rindu Richard masuk gereja. Singkatnya, Mawar cerita tentang Yesus kepada dua kakaknya ini. Kakaknya Jenny dan Richard terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis masuk gereja. Terus berkumpul si Mawar digorgoti penyakit ini, tapi dia terus semangat untuk melayani Tuhan. Dia rindu mamahnya di mana, singkatnya mamahnya di mana, masuk gereja, tinggal papanya. Mawar beserta dengan kakak-kakaknya berulang kali cerita kepada papanya, "Papa segera terima Yesus, Papa segera ikut Tuhan. Kita tidak tahu usia sampai berapa." Papanya berkata, "Papa mengizinkan kalian ke gereja, biar kalian tidak masuk gereja. Papa bekerja cari uang untuk kalian." Papanya mengeraskan kepala. Satu saat Mawar dapat serangan penyakit, dirawat di rumah sakit. Sudah. Satu saat di malam hari, Mawar meminta kakak-kakaknya, mama dan papanya berkumpul bersama-sama keliling tempat tidur di Mawar. Mawar panggil kakaknya Jenny. Dia peluk Jenny di tempat tidur. Kakakku Jenny, selamat malam, sampai jumpa lagi. Yang kedua Richard, peluk Mawar berkata, kakakku Richard, selamat malam, sampai jumpa lagi. Yang ketiga mamanya peluk, selamat malam mama, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terakhir bapaknya dipanggil, papa. Papanya peluk sambil menangis. Dan begitu saya Mawar berkata kepada bapaknya, "Papa, selamat malam dan selamat tinggal," kata Mawar. Bapaknya terkejut. Dia berkata kepada Mawar, "Kenapa kamu bilang selamat malam, sampai jumpa lagi kepada kakakmu, kepada mama, tapi kepada papa katakan selamat malam dan selamat tinggal? Apa maksudmu?" Mawar berkata, "Kakakku dan mama sudah terima Yesus. Kamu katakan selamat malam dan sampai jumpa lagi. Aku percaya Bapak, satu saat kami akan berkumpul dan kerajaan yang kekal. Tapi untuk Bapak, sorry, selamat malam dan selamat tinggal." Tiba-tiba bapaknya peluk dan menangis. "Mama, ampuni Bapak, maafkan Bapak, dengar Bapak. Saat ini Bapak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang seperti kau sering kali sampaikan kepada Bapak. Bapak sekarang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Mawar berkata, "Terima kasih Bapak, selamat malam, sampai jumpa lagi." Putus nafas setelah berkata demikian. Saudara-saudara, kita tidak tahu usia kita sampai berapa. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita hidup melaksanakan kehendak daripada Tuhan. Kalau saudara ada tantangan, hidup bersama dengan Tuhan, berikan hatimu kepada Tuhan. Saudara ingin menjadi hamba Tuhan, bukan merasa menjadi pendeta yang sepertinya di luar sidang. Menjadi hamba kebenaran seperti Mawar, menjalani kematiannya. Dia sebagai hamba Tuhan yang mewartakan Injil Kristus. Bulan ini bulan misi untuk GBI. Saudara-saudara, dan kerinduan Dr. Hayasin waktu mendirikan GBI, sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, ada 7.000 jemaat berdiri di Indonesia dan luar negeri. Ada 7.000 gereja lokal berdiri. Sekarang sedang mendekati angka 8.000. Saudara, mari bersama-sama. Usia kita tidak tahu sampai kapan. Sudah perhatikan, saudara harus berkobar, mencari yang benar, bertanding dengan benar, dan bersikap dengan benar. Tadi saya sudah sampaikan kesaksian orang. Kiranya jadi berkat untuk saudara sekalian. Saya usia 78 tahun. Seringkali ditanya sama Ibu Roni, sama Mama Wisnu, "Abah, saya akan panggil apa? Apakah kamu sudah siap?" Kalau aku dipanggil pulang oleh Bapak di sorga, saya berkata, "Mama mau kan panggilmu." Sejak 1982 saya sudah siap untuk
dipanggil oleh Bapa di sorga. Dan saya berdoa terus 1945 dan seterusnya sampai saya menyerahkan tongkat kepimpinan pengembalian kepada Pak RT. Kapan saja saya dipanggil, saya sudah siap kapan saja. Usia saya sudah lupa, tapi kita tidak tahu usia kita sampai berapa. Saya perhatikan kesaksian si Mawar ini kita jadi berkat untuk saudara sekalian, jadi saksi Kristus memenangkan jiwa, khususnya pribadi kita sudah diselamatkan. Tuhan memberkati. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Renungkan sabdanya yang mungkin saya sampaikan dengan sangat sederhana. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dunia semakin lama semakin kelam. Persoalan demi persoalan yang berganti. Masalah hidup bukan untuk orang tua saja, tapi termasuk untuk anak-anak. Mari hidup mencari yang benar, yaitu firman Tuhan. Bertanding dengan benar, bersikap dengan benar di hadapan